Udah mulai. Saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan dars kita ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai wazan-wazan atau pola-pola sulasi mujarrad, yaitu kata kerja yang huruf aslinya 3 kemudian tanpa huruf tambahan ya. Kalian fokus ke PDF-nya ya, jangan fokus ke pematerinya ya. Fokus, lihat PDF-nya ya, ikutin kajiannya. Lihat PDF-nya, jangan lihat pematerinya ya. Oke, saya teruskan ya. Arba'iyyu al-mujarradu. Ya, sekarang kita ke rubai mujarrad. Setelah kita membahas mengenai sulasi, berikutnya adalah rubai mujarrad. Dan sampai sini mujarrad itu cuma ada sulasi dan rubai. Enggak akan ada khumasi mujarrad, itu tidak akan ada. Ya, karena memang yang huruf asli itu 3 ataupun 4. Huruf asli tanpa huruf tambahan itu disebutnya mujarrad. Jadi yang mujarrad itu cuma ada sulasi dengan rubai aja. Wa ammar rubaiyul mujarradu, adapun rubai mujarrad, fahuwa babun wahidun, maka dia yaitu si rubai mujarrad, dia cuma satu bab aja, satu pola aja, satu wazan aja. Berbeda dengan sulasi mujarrad, ada 6 bab, 6 wazan, 6 pola. Tapi kalau rubai mujarrad itu cuma ada satu pola aja, satu wazan ya. Kok cuma satu wazan? Ya sejak zaman jahiliyahnya satu wazan, gimana lagi coba, orang dari sononya cuma satu wazan, jangan maksa jadi 2 wazan. Orang adanya segitu udah terima aja ya. Apa wazannya? Wazannya adalah, polanya adalah fa'lala ya. Kemudian mauzunnya atau yang dimasukkan sampel atau sampelnya, kan ada pola ada sampel ya. Contohnya adalah ka seperti dahroja ya, yudahriju, dahrojatan, wadihrojan ya. Dahroja fi'il madi, yudahriju fi'il mudorenya, dahrojatan dan dihrojan itu masdarnya ya. Kenapa pas sulasi mujarrad masdarnya tidak disebutkan, tapi pas rubai mujarrad masdarnya disebutkan? Karena masdar sulasi mujarrad itu tidak beraturan ya. Masdar sulasi mujarrad itu samai ya. Kita tidak bisa bikin masdar sulasi mujarrad sesuka kita, nggak bisa ya. Nasoro yansuru nasrun, doroba yadribu dorbun, oh berarti jalasa yajlisu jalsun, enggak ya. Jalasa yajlisu julus gitu ya, ada di kamus ya. Jadi masdar sulasi mujarrad harus lihat ke kamus Al-Munawwir misalkan. Kamus itu nanti yang akan menentukan, oh masdarnya ini, kata kerja ini masdarnya ini, kata kerja ini masdarnya ini. Kalau di kamus Al-Munawwir ya, setiap entry kata yang baru itu kan ada bintangnya nih, bintang, kemudian disebutkan sulasi mujarrodnya, hurufnya dengan harokatnya. Fi'il madi sulasi mujarrodnya disebutkan dengan hurufnya dan harokatnya. Kemudian fi'il mudhari sulasi mujarrad di kamus Munawwir tidak disebutkan huruf-hurufnya, hanya strip kemudian harokatnya aja. Harokat di situ adalah harokat ain fi'il mudhari'nya. Ya. Jadi
Contoh misalkan ya, Nasoro Yansuru. Di Kamus Munawir akan ditulisnya begini, bintang, kemudian Nasoro, ya, kemudian strip, kemudian domah di atas strip, ya. Jadi Yansurunya diganti dengan strip domah. Kalau lihat Kamus Munawir ya, strip domah itu artinya adalah ain fiil mudoreknya. Kenapa tidak ditulis dengan huruf-hurufnya untuk menghemat tinta kamus gitu ya? Iyalah biar simpel gitu ya. Karena sulasi mujarrad itu beraturan kecuali ain fiilnya yang tidak beraturan, tidak bisa ditentukan sendiri. Karena ain fiil, sebetulnya ain fiil madi juga tidak bisa ditentukan sendiri ya, tapi dituliskan ya, fi'il madi dituliskan biar jelas huruf-hurufnya apa aja, harokatnya apa aja, tapi fi'il mudhari tidak dituliskan utuh, yaf'ulunya itu enggak dituliskan, yang dituliskan cuman strip domahnya aja. Nah, kita itu harus paham. Ketika kita ngelihat buka kamus kemudian ada nasoro strip domah, oh berarti domah di situ adalah domah ain fi'il mudhari'nya. Ya, sudah tahu ain fi'il apa, fa fi'il apa, lam fi'il apa, itu harusnya sudah tahu karena kemarin sudah dijelaskan. Berarti kalau melihat strip domah, oh berarti maksudnya adalah yansuru. Karena yannya pasti yan, ru-nya pasti ru. Nah, su-nya ini nih yang tidak bisa ditentukan. Nah, kamus itu menentukan domah nih, oh berarti yansuru. Doroba. Doroba kan yadribu ya enggak? Doroba yadribu. Kamus Munawir akan menulis strip ya, doroba, bukan strip, bintang, kemudian fi'il madi doroba, setelah itu strip kemudian kasroh. Strip kasroh berarti fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya kasroh, berarti ya yang dengan bu itu sudah pasti. Nah, ri-nya ini yang tidak disentuhkan sendiri, yang tidak bisa kita tentukan sendiri. Kamus ngasih tahu ri-nya itu kasroh, jadilah yadribu, doroba yadribu. Nah, setelah strip baru itu masdarnya. Ya. Fi'il madi bintang, fi'il madi strip ain fi'il mudhari, kemudian setelah itu baru lafad-lafad masdarnya. Masdar sulasi mujarrad tidak bisa ditentukan sendiri. Makanya di sini di pembahasan mengenai wazan-wazan sulasi mujarrad kemarin tidak disertai dengan wazannya. Kenapa? Karena wazan-wazan sulasi mujarrad itu samai, tidak bisa ditentukan sendiri, harus lihat ke kamus. Walaupun sebetulnya sih ada beberapa kriteria ya. Contoh misalkan kalau yang menunjukkan ke aib wazannya seperti ini, menunjukkan ke siasah wazannya seperti ini dan seterusnya. Tapi itu tetap itu hanya klasifikasi setelah terjadi ya, bukan untuk dikiasi dibikin sendiri, bukan. Tapi tapi rubai mujarrad ataupun sulasi mazid nanti yang akan kita bahas ya. Sulasi mujarrad masdarnya tidak bisa kita tentukan sendiri, harus dihafal, lihat kamus, dikasih tahu sama gurunya. Sulasi mazid itu ya masdarnya beraturan ya, ada polanya nanti. Begitu juga dengan rubai mujarrad, kemudian rubai mazid, itu semuanya masdarnya ada polanya, kita tinggal menghafalkan aja. Nah, salah satu polanya adalah apa? Dahrojatan, ada tak marbutohnya di situ. Kemudian wadihrojan, ya. Polanya ingat-ingat, pola harokatnya dahrojatan, dihrojan, ya. Seperti misalkan zalzala yuzalzilu zalzalatan, al-zalzalah, ya. Wazilzalan, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu kan ya, enggak, zilzal. Atau juga ada yang menggunakan zalzalah. Makanya suratnya surat apa? Surat al-zalzalah, ya. Kemudian lihat di situ, fahuwa babun wahidun fa'lala, dia cuman ada satu bab yaitu fa'lala, cuman punya satu pola yaitu fa'lala. Sebetulnya ini fa'ala juga. Kalau sulasi mujarrad kan fa'ala diambil dari kata fi'lun. Fi'lun itu kan fi'lun itu terdiri dari huruf fa, kemudian ain, kemudian lam. Sulasi mujarrad pas. Kemudian ketika rubai ya, mereka kan butuh pola nih. Ya, mereka kan butuh pola.
yang dijadikan pola ternyata bukan dahroja. Dahroja tidak dijadikan pola, tapi polanya itu tetap menggunakan kata fiil. Cuma lamnya didobelin, diadain mundur lamnya. Makanya kata para ulama sorof, bahkan kalau memang humasi mujarrod itu ada, ya untungnya kan tidak ada ya. Kalaupun humasi mujarrod itu ada, huruf aslinya ada 5, maka polanya tetap menggunakan fiil, maka lamnya dilipetin jadi ada 3 polanya ya. Kalau ada fa, ain, lam, lam, lam. Kalau humasi mujarrod itu ada. Tapi kan tidak ada ya. Nah, fa'lala ya, di wazan sulasi mujarrad harokatnya hurufnya ada 3, tiga-tiganya berharokat, yaitu hukum asal dari wazan-wazan sulasi mujarrad adalah hurufnya ada 3, tiga-tiganya berharokat. Tapi kalau yang di rubai mujarrad itu ada yang sukunnya, ya, ain fiilnya atau huruf yang kedua dari huruf yang aslinya itu harus sukun, ya. Kenapa? Ya karena memang sampel dari sejak zaman jahiliyahnya bentuknya seperti itu, ain fiilnya sukun. Dan ini logis ya, kenapa harus sukun? Karena tidak mungkin sukun di huruf pertama, tidak mungkin sukun di huruf terakhir, ya. Ya udah kalau gitu sukun di huruf yang ketiga aja, di lam yang pertama kan fa la la, lam pertama lam kedua. Nah lam yang kedua juga tidak mungkin untuk sukun gitu ya. Kenapa? Karena kalau lam kedua sukun, nanti ketika fiilnya domir anta misalkan ya, domir anta kan sebelum si domir antanya itu kan harus sukun, huruf yang terakhir, huruf yang keempat, huruf yang ketiga sukun, nanti ketika domir anta huruf yang keempat juga harus sukun, sukun ketemu sukun gak mungkin gitu ya. Mungkin makanya secara naluri orang Arab itu mensukunkan huruf yang keduanya, jadilah fa, lala, dahroja, zalzala, waswasa, alladzi waswisu fi sudurinas dan seterusnya. Yaitu ya. Aduh ya. Contohnya di sini dahroja, yudah riju, dahrojatan, wadihrojan. Udah selesai itu rubai mujarrad, cuman ada 1 pola. Berikutnya. Auzanu sulasil mazidi fihi. Auzan jamak dari wazan, waznun, auzan, ya, wazan-wazan atau pola-pola. Asulasi fi'il sulasi yang huruf aslinya 3. Al-mazidi, nah kemarin saya sudah sampaikan mazid itu adalah isim maf'ul dari zada yazidu, mazid artinya yang ditambahkan. As-sulasi al-mazidi fihi, fi'il sulasi yang ditambahkan ke dalam fi'il sulasi tersebut. Wa amma sulasiyul mazidu fihi, adapun fi'il sulasi mazid, fi'il huruf asli 3 ditambahkan ke dalamnya huruf tambahan, fahuwa maka dia si fi'il sulasi mazid ini ala salah sati aksamin, ya, dia ada 3 bagian ya. Karena mazid ini tambahan ini 3 huruf asli dengan huruf tambahan, tambahannya maksudnya di sini di 3 bagian itu adalah 3 bagian tambahannya. Ada yang mazid mazid biharfin ditambah 1 huruf ditambah 2 huruf ditambah 3 huruf, maksimal itu 3 huruf, 3 tambah 3 itu 6, 3 huruf asli, 3 huruf tambahan. Maka di sini ada 3 macam, maksudnya adalah ada 3 jenis huruf tambahan ya yang masuk ke fi'il sulasi. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama adalah makana madhihi ala arba'ati ahrufin. Fi'il yang fi'il madinya ya terdiri dari 4 huruf ya, terdiri dari 4 huruf. Nah, dari kemarin kan kita sudah membahas mengenai sulasi, kemudian juga rubai gitu kan, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Itu semuanya yang dijadikan patokan adalah fi'il madi domir huwa ya. Sulasi 3 huruf ya, sulasi mujarrad 3 huruf asli tanpa huruf tambahan. Yang dijadikan patokan adalah fi'il madhi domir huwa ya. Contoh misalkan di situ contohnya nasoro ya. Yang dijadikan patokan yang disebut sebagai sulasi itu adalah nasoronya. Karena yansuru ya, orang kalau nggak paham yansuru akan ngelihatnya tuh ada 4. Karena kan ada huruf ya-nya ya enggak. Ya, jadi yang dijadikan
patokan penamaan judul sebagai sulasi mujarrad itu adalah fi'il madhi dhamir huwa. Penamaan bab yang lainnya juga sama, patokannya tetap kepada fi'il madhi dhamir huwa. Kenapa dhamir huwa? Karena selain dhamir huwa itu ada huruf tambahannya, ada dhamirnya di situ ya. Contoh misalkan ya, kalau wazan misalkan fa'ala yaf'ulu, contohnya adalah nasoro yansuru. Contohnya tidak mungkin menggunakan nasorta ya. Nasorta tansuru misalkan. Nasorta kan dhamir anta ya. Kenapa nasorta tidak dijadikan sebagai contoh untuk wazan fa'ala yaf'ulu? Takutnya ya orang awam akan ngelihat nasorta. Ini nasorta ada 4 nih. Nun, sod, ro, kemudian ta gitu kan. Katanya sulasi tapi di situ ada 4. Nah, makanya ya sebelum ketemu dengan orang awam pemula yang ribet kayak begini ya. Ya, akhirnya para ulama ngambil contoh itu yang dhamir huwa biar sesuai dengan judulnya ya. Sulasi mujarrad 3 huruf asli tanpa huruf tambahan. Contohnya adalah nasoro, dan kita tahu nasoro itu adalah dhamir huwa, dia laki-laki, orang ketiga 1 orang. Pas, nasoro kan 3 ya. Nah, jadi yang jadi patokan adalah fi'il madhinya. Nah, begitu juga di sini rubai mujarrad tadi juga sama, dahroja. Yang dijadikan patokan adalah dahrojanya. Bukan dahrojtu, bukan yudahriju. Karena apa? Karena yudahriju itu yang terlihat itu bukan 4. Begitu juga dahrojtu itu yang terlihat itu bukan 4. Ya, nantinya katanya 4 tapi kan 5. Ya, sebetulnya sih zaman dahulu mungkin nggak ada yang nanya kayak gitu ya. Tapi kan zaman sekarang macam-macam orang tuh ya nggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Sulasi mazid. Yang pertama adalah fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Ya, fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Ka'af'ala contohnya adalah wazan af'ala. Ya. 4 huruf ini maksudnya apa? 4 huruf ini maksudnya adalah 3 huruf asli, 1 huruf tambahan, 3 ditambah 1 jadinya 4. Dan yang dimaksud dengan af'ala di situ maksudnya adalah fi'il madhi dhamir huwa. Ya. Jadi yang disebut dengan sulasi mazid 1 huruf itu adalah sama seperti tadi. Fi'il madhi dhamir huwanya terdiri dari 4 huruf. 3 huruf asli, 1 huruf tambahan. Contohnya di situ adalah af'ala. Af'ala, ya. Huruf tambahannya mana? Tentu saja huruf tambahannya adalah hamzah. Kenapa? Karena fa, ain dengan lam itu huruf asli. Pola huruf aslinya enggak? Pola huruf asli kan fi'il ya enggak? Fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il. Kemudian si 3 huruf asli pola ini, pola yang asli ini, ada hamzah di awalnya. Jadilah af'ala, ya. Contohnya apa? Nahu contohnya adalah akroma yukrimu ikroman, ya. Akroma yukrimu ikroman. Berarti akroma ini huruf aslinya adalah kaf, mim, kaf, ro, kemudian mim. Hamzah yang ada di akroma itu adalah tambahan, ya. Kenapa sih kita harus tahu akroma huruf tambahannya adalah hamzah, huruf aslinya adalah kaf, ro dengan mim? Untuk memudahkan kita membuka kamus, ya. Karena kalau antum punya kamusnya kamus Al-Munawwir, ya, tentu saja yang paling bagus kalau menurut saya adalah Al-Munawwir dan yang sejenisnya, ya. Yaitu kamus-kamus yang digunakan dengan yang disusun dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu shorof. Bukan kamus yang akroma cari dari hamzah langsung ketemu akroma, bukan. Kamus yang seperti itu tidak mendidik, ya. Nah, kamus Al-Munawwir, kita mau nyari akroma di kamus Al-Munawwir. Kemudian antum nyarinya dari hamzah, dari a. Sampai kiamat gak bakal ketemu. Nanti bakal protes ke ustaznya, "Ustaz, katanya akroma ada di kamus Munawwir, tapi kok tidak ada?" gitu ya. Dan itu suka banyak yang kayak gitu, kok gak ada di kamus. Makanya saya sering bilang, bener nih ya. Kalau saya ketemu, saya jewer nih ya. Nah, saya ini suka bilang gitu ya. Bilang gak ada padahal gak bisa nyarinya, itu beda ya.
nggak ada versi saya dengan nggak ada versi murid saya itu beda gitu ya. Kalau kata saya nggak ada berarti benar-benar di kamus Munawir itu nggak ada, setidaknya kamus Munawir ya. Nggak ada di kamus Munawir bener ya. Kalau saya cari ketemu saya jewer nih ya gitu ya. Dia takut dia kalau kayak gitu dia cuma kayak gitu ya. Ya deh coba. Ketika saya cari ternyata ada, tapi memang bukan tidak ada ya. Tapi antum nggak bisa nyarinya ya. Fungsi dari belajar ilmu sorof, mengenal wazan-wazan ilmu sorof ini salah satu fungsinya adalah memudahkan kita untuk mengetahui mana huruf asli, mana huruf tambahan. Kenapa? Karena setiap entry kata yang ditulis di kamus Munawir itu dimulai dari huruf aslinya dulu. Makanya antum kalau mau nyari akroma nih, di sini contohnya adalah akroma ya. Akroma artinya apa sih gitu kan? Antum nyari dari hamzah nggak bakal ketemu. Harus dicari dulu huruf sebelum kemasukan huruf tambahan, huruf asli kata kerjanya itu apa? Oh, ternyata huruf aslinya setelah hamzahnya dihilangkan, huruf aslinya itu adalah kaf, ro dengan mim. Maka carinya adalah buka Al-Munawir. Al-Munawir kan ada huruf-huruf di sampingnya ya enggak? Cari dari kaf, oke ketemu dengan kaf. Kemudian cari ro, kemudian cari mim. Oke, ternyata ketemu di situ ya, bintang, kemudian karuma yakrumu. Nah, yang antum cari kan akroma bukan karumanya. Karena yang antum cari adalah sulasi mazid ya, satu huruf, wazan akroma, wazan af'ala. Yang antum cari bukan yang dari bintang, karena yang di bintang itu adalah sulasi mujarrad. Seluruh kata kerja setelah kan bintang nih ya, seluruh kata kerja yang ada di kamus Munawir setelah tanda bintang di depannya itu kalau tidak sulasi mujarrad dia itu rubai mujarrad. Sulasi mazid atau rubai mazid itu ditulisnya di bawah bintang. Jadi dari bintang dulu ya, kemudian di situ oh ada karuma nih. Yang antum cari kan akroma, cari ke bawah. Ya. Nah, ada di situ nanti akroma. Kemudian cari artinya apa. Gitu ya. Oke, ya. Mana capek barusan. Oh, sampai akroma ya. Aduh ya, sampai akroma ya. Permasalahannya ya, gerah pakai topi gini mah. Gaya-gayaan pakai begini ternyata bikin gerah. Ya memang cocoknya dipakainya di bursa di Turki ya. Bukan di planet Bekasi pakai beginian. Aduh ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita kan ini kan gondrong nih, matan istilahnya itu matan al-izinya kan gondrong. Sedangkan antum belajar sorof itu supaya bisa baca kitab gundul, ya enggak? Ya. Nah, ketika di kitab gundul ngelihat tulisan ada hamzah gitu ya. Hamzah, kemudian huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga gitu kan. Apakah itu akroma, fi'il madi, domir huwa, sulasi mazid satu huruf? Belum tentu, ya. Belum tentu. Bisa jadi dia itu adalah fi'il mudhari, bisa jadi dia adalah sulasi mujarrad fi'il mudhari, ya enggak? Ya, bisa saja akroma di situ maksudnya adalah fi'il mudhari, akrumu, karuma yakrumu, ana akrumu. Loh, bisa jadi seperti itu karena kan gundul. Ya. Bisa jadi tulisan hamzah kapro dengan mim, kombinasinya kan yang terlihat di sebuah teks adalah hamzah, kemudian kaf, kemudian ro, kemudian mim. Kitabnya kan gundul ya. Nah, ini kemungkinannya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ya akroma seperti yang sedang kita pelajari sekarang, sulasi mazid satu huruf, fi'il madi, domir huwa. Bisa juga dia adalah ya ukrimu ya, fi'il mudhari domir ana dari wazan akroma juga, tapi dia fi'il mudharinya. Antara akroma dengan ukrimu kalau sudah gundul tulisannya sama. Akroma dia telah memuliakan, ukrimu saya sedang memuliakan. Ya, antara akroma fi'il madi domir huwa dengan ukrimu fi'il mudhari domir ana itu tulisan gundulnya sama persis. Begitu juga dengan ya fi'il mudhari domir ana dari sulasi mujarrad. Ya, karuma yakrumu, karuma artinya mulia, akroma artinya memuliakan.
ya. Yakrumu, dia mulia. Ana akrumu, saya mulia. Lihat, akrumu, akroma, ukrimu itu mirip. Kalau gundul tulisannya sama. Akroma fi'il madi dhamir huwa, ya, sulasi mazid satu huruf. Ukrimu, ya, fi'il mudhari dhamir ana, sulasi mazid satu huruf. Akrumu, ya, fi'il mudhari dhamir ana, sulasi mujarrad. Gitu ya. Nah, itu baru 3. Nanti ketika muncul nanti pas di wazan fa'ala yufa'ilu, karrama yukarrimu, ya, bisa jadi di situ adalah ukarrimu. Ya, ukarrimu. Ya. Karena kan gundul. Yang kalau gundul kan yang terlihat tulisannya kan hamzah, kopro dengan mimnya enggak. Jadi kemungkinannya bisa jadi banyak sebetulnya ya. Bisa jadi hamzah yang ada di situ adalah hamzah istifham, ya. Akaruma Muhammadun, akarroma Muhammadun, gitu ya. Puyeng-puyeng lo ya, rasain ya. Nah, jadi kemungkinannya banyak ya. Jadi jangan, udah gue udah belajar sorob nih sama Agus, bisa baca kitab. Tidak semudah itu, Marimar, gitu ya. Oke, berikutnya ya. Nah, jadi maksudnya begini ya. Antum belajar ilmu alat seperti ini mulai dari yang basic gitu kan, sorob belajar matan al-izzi, kemudian nahu belajar dari matan zurumiyah ya, kemudian juga dari durusul lugah, kitab-kitab yang dasar gitu kan. Kalau antum istilahnya itu belajar teori aja ya, tapi nggak pernah beli kitab gitu ya, nggak pernah baca kitab gitu ya, hanya ngejar teori aja, tapi baca kitabnya nggak pernah, ya nggak bakal ada kemajuan. Jadi antum ibaratnya tuh ngumpulin senjata tapi dipakai perangnya enggak gitu ya. Jadi tetap, bahkan dulu tuh nih ya, kalau harus diceritain seperti yang pernah Ane ceritain, Ane baru bisa huruf jar aja itu sudah mulai beli kitab. Cuma bisa huruf jar, min dari di depannya kasroh, itu udah bangga banget, langsung beli kitab, langsung mulai baca-baca, padahal kagak ngerti gitu ya. Kenapa? Karena memang istilahnya itu yang paling penting itu adalah tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa sih? Mau jadi TKW? Jangan, gak usah belajar pakai bahasa Arab ya. Nanti di pelatihan juga diajarin ya. Tujuan kita belajar bahasa Arab itu adalah untuk ya menikmati kitab-kitab karangan para ulama. Bukan langsung kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya, bukan seperti itu ya. Antum orang awam gak bisa langsung kepada Alkitab dan As-Sunnah, itu gak bisa. Yang antum bisa lakukan adalah belajar ilmu alat, kemudian antum ya mulai meneliti perkataan para ulama. Nah, biarlah para ulama itu yang langsung kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kita mah kecek-kecek ya. Kita mana kecil, kita tuh belajar ilmu alat tuh untuk menikmati kitab-kitab para ulama. Nah, antum belajar sorob, belajar nahu, tapi kalau nggak punya kitab, nggak pernah terjun ke kitab langsung, nggak pernah keasah kemampuannya. Takutnya malah itu nanti masuknya ke talbis ya. Di Ibnu Jauzi kan punya kitab ya, beliau punya kitab namanya Talbis Iblis ya. Di situ beliau dijelaskan di antara talbis iblis ya, para ahli lugah tuh apa aja. Nah, makanya ini kadang suka agak serem-serem juga. Ini kayaknya gue nih gitu ya. Ketika membahas mengenai talbis ahli lugah itu apa aja, talbis ahli hadis apa aja, semua cabang ilmu ya, semua para pencari ilmu itu ada talbisnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan ya. Sekian ngomel-ngomelnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke bab yang kedua. Bab yang kedua dari sulasi mazid satu huruf ya. Di sini disebutkan makana madhihi ala arba'ati ahrufin, yang fi'il madinya 4 huruf, berarti maksudnya adalah 3 huruf asli 1 huruf tambahan. Yang pertama adalah af'ala, huruf tambahannya adalah hamzah yang ada di awal. Yang kedua adalah fa'ala ya. Yang kedua adalah fa'ala. Contohnya seperti farroha yufarrihu tafrihan ya. Nah, farroha fa'ala yufa'ilu, berarti dia wazannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'il. Kalau yang pertama tadi wazannya berarti, karena di situ kan yang contohnya cuma af'ala aja fi'il madinya ya. Jadi wazan dia hanya menyebutkan fi'il madinya aja. Tapi di mauzun, di contoh, beliau menyebutkan fi'il madi, fi'il mudhari dengan masdarnya. Ya, harusnya memang istilahnya itu fair lah ya. Mungkin beliau nyangkanya
Oh, ini mungkin yang belajarnya udah pada pinter semua lah ya. Jadi gue nyebutin fi'il madinya aja lah ya. Padahal enggak, kita semuanya adalah orang-orang bodoh. Ya. Di situ beliau menyebutkan hanya af'ala saja. Kemudian beliau menyebutkan contohnya akrama yukrimu ikroman. Nah, beliau tidak menyebutkan af'ala yuf'ilu if'alan, enggak, ya. Tapi pola af'ala yuf'ilu if'alannya beliau sebutkan di dalam contoh. Kenapa? Karena sulasi mazid satu huruf dan seterusnya itu polanya tetap. Ya, polanya tetap. Bisa dikatakan setiap fi'il madi af'ala, mudhari'nya pasti yuf'ilu dan masdarnya pasti if'alun. Ya. Jadi silahkan ditambahkan di buku catatan masing-masing. Sulasi mazid satu huruf, as-sulasiyu al-mazidu fihi biharfin. Pola yang pertama adalah af'ala yuf'ilu if'alun. Ya. If'alun. Kenapa bukan if'alan? Ya karena masdar sebetulnya harokatnya itu kondisional. Kalau masdar ya. Beda dengan maf'ul mutlak. Ya, kalau maf'ul mutlak itu memang mesti mansub. Tapi kalau masdar itu kondisional. Ya masdar bisa jadi dhammah. Ya di awal kalimat jadi mubtada atau jadi fa'il. Bisa juga jadi fathah. Ya kalau dia jadi maf'ul mutlak kemasukan inna. Bisa juga jadi kasroh kalau kemasukan huruf jar misalkan. Ya atau jadi mudhof ilaih misalkan. Jadi antara masdar dengan maf'ul mutlak itu berbeda ya. Jadi kalau masdar saya lebih suka menyebutnya dengan harokat paling awal sebelum kemasukan apa-apa. Kan biasanya kan kalau harokat yang paling awal itu kan domatain ya enggak? Maksudnya begini, kalau kita nanya ke orang lain atau kita ditanya oleh orang lain, Sad, bahasa Arabnya rumah apa? Antum akan menjawab apa? Bahasa Arabnya rumah apa? Antum biasanya itu menjawab baitun, ya enggak? Atau al-baitu. Enggak ada orang yang ditanya bahasa Arabnya rumah apa? Baitin. Baitin gitu kan. Bahasa Arabnya masjid apa? Masjidan gitu. Ada enggak yang kayak gitu? Saya jamin enggak ada ya. Orang biasanya tuh menyebutkan awal kosakata itu harokatnya dhammah ya enggak? Baitun, masjidun gitu kan. Nah begitu juga dengan masdar ya. Akrama yukrimu ikromun, saya lebih suka seperti itu. Walaupun yang ada di sini adalah ikroman. Kenapa? Karena beliau memposisikan ikroman di sini diperuntukkan penggunaannya langsung sebagai maf'ul mutlak ya. Jadi dan memang pola latihan seperti ini itu banyak dipakai di pesantren-pesantren tradisional ya. Dorobaya dribu dorban wa madroban fahuwa doribun gitu ya. Nasoroyan suruh nasron gitu ya. Kalau saya enggak, nasoroyan suruh nasrun gitu ya, beda-beda dikit enggak apa-apa lah. Akrama yukrimu ikraman. Jadi pola yang pertama adalah antum tulis di situ polanya. Jadi pola itu berlaku untuk semuanya. Ya, contoh bisa apa aja, bisa akrama yukrimu ikraman, bisa aslama yuslimu islaman, ya. Bisa juga ahsana yuhsinu ihsanan gitu ya. Banyak ya. Nah, tapi antum tulis dulu polanya di situ, tambahkan karena di matan hanya disebutkan polanya itu hanya fi'il madinya aja yaitu akroma. Pola fi'il mudhari dengan masdarnya tidak ditulis di situ, jadi silahkan antum tambahkan akroma af'ala yuf'ilu kemudian if'alun atau if'alan terserah. Kemudian yang kedua, ya polanya adalah fa'ala. Di sini sama beliau hanya menyebutkan fi'il madinya aja. Tapi di contoh beliau menyebutkan fi'il madi, fi'il mudhari kemudian dengan masdarnya. Jadi antum silahkan tulis polanya di situ. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Ya. Bahkan untuk wazan yang ini ada satu pola lagi ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun taf'ilatun tif'alun. Ya, sebetulnya masdarnya yang sering kita dengar itu ada 3 ya. Taf'ilun, taf'ilatun, tif'alun. Ya. Di situ cuman fi'il madinya aja ya enggak, fa'al aja saya tambahkan ya. Antum tulis di situ di catatan tambahan, antum bikin pola sendiri. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Ainnya seperti yang ada di sini ya. Setelah huruf yang kedua itu ada huruf ya-nya. Taf'ilun, kemudian taf'ilatun, taf'ilatun. Yang masuk ke masdar taf'ilatun ini kebanyakan adalah fi'il-fi'il nakis ya.
Seperti robba yurabbi tarbiyatun. Tarbiyah, tasfiyah, tarqiyah masuknya biasanya tuh ke sini. Kemudian ya tif'alun ya, tif'alun ada juga masdarnya yang seperti ini. Contohnya seperti bayyana yubayyinu tibyanun ya. Kalau disebutkan seluruh masdarnya. Jadi kalau untuk latihan antum latihan tiga-tiganya. Seperti misalkan dari farroha ini ya. Jadi kalau antum tulis polanya madinya adalah fa'ala, mudhari'nya adalah yufa'ilu, masdarnya ada 3, taf'ilun, taf'ilatun, tif'alun. Oke, itu polanya. Kemudian masukkan di situ adalah farroha. Farroha yufarrihu tafrihun. Masukkan juga ke taf'ilatun menjadi tafrihatun. Masukkan juga ke tif'alun menjadi tifrohun. Ya. Jadi ada tafrih, tafrihatun, tifroh. Antum kalau latihan tasrif masukin aja semuanya. Yang mana yang digunakan oleh orang Arab, yang mana yang digunakan oleh ulama di dalam kitab-kitabnya itu nggak jadi masalah. Ketika antum melatih tiga-tiganya, ketika salah satunya muncul antum nggak kaget, gitu ya. Jangan sampai antum nyari tibyan, tibyanun, ya. Karena yang ada di sini cuman taf'ilun, padahal tibyan, at-tibyan itu kan. Seperti misalkan kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi ya enggak? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran misalkan itu kan menggunakan judulnya At-Tibyan gitu ya. Nah, antum nyari fi'il madhi dari At-Tibyan apa? Enggak ketemu padahal dia dari bayyana ya. Jadi untuk melatih ya, jadi tabyin ya, itu mungkin jarang kita dengar. Yang sering kita dengar itu adalah tibyannya. Gitu ya. Tabyin ini sebetulnya juga ada juga judul kitab yang menggunakan tabyin ya. Seperti misalkan tabyin kadibil muftaro itu kalau tidak salah ya. Nah, ya, jadi silahkan ditambahkan di situ fa'ala yufa'ilu, masdarnya yang pertama taf'ilun, yang kedua adalah taf'ilatun, yang ketiga adalah tif'alun, ada alifnya. Tif'alun. Taf'ilun, taf'ilatun, tif'alun. Ya. Nah, contoh yang lain seperti selain dari farroha apa? Kabbaro, yukabbiru, takbirun, takbirun gitu ya. Tulisan takbir seperti itu. Jadi ketika antum mendengar takbir, oh berarti dia dari kabbaro yukabbiru. Atau ketika antum mendengar kabbaro yukabbiru, oh berarti masdarnya adalah takbir. Coba ya kita kalau takbir sering kita dengar ya enggak? Takbir, tasbih, itu kan. Kemudian tahmid, kemudian tahlil, tahlilan, gitu ya. Tahlil itu dari halala yuhalilu tahlil ya. Kemudian apa? Taklim, ya itu semuanya wazannya dari wazan yang ini fa'ala. Ya takbir berarti dari kabbara yukabbiru takbirun. Takbiratun, nah pernah dengar takbiratun? Takbiratul ihram, gitu ya enggak? Tikbarun, tikbar ini mungkin kita belum pernah mendengar atau melihat di kitab-kitab ada perkataan tikbar, ya, tikbar, ya, ada juga tikben. Kalau tikbar saya nggak tahu ya. Nah tapi kalau takbir ini sering kita dengar. Begitu juga dengan hammada yuhammidu tahmid, tahmidun, tahmidatun, tihmadun. Yang sering kita dengar tahmidnya. Tahmidatun dengan tihmadun ini mungkin belum kita dengar. Tapi untuk melatih ya, untuk melatih kepala kita, masailut tamrin, kita ngelatih semuanya. Ya, yang digunakan oleh orang Arab, yang digunakan oleh ulama yang mana itu nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah melatih ya lisan kita, lidah kita untuk mengucapkan pola-pola seperti ini. Kemudian sabbaha yusabbihu tasbihun ya, sabbihisma rabbikal a'la misalkan itu menggunakan fi'il amr ya. Jadi untuk sabbaha ini apa di Al-Qur'an itu yang menggunakan fi'il madhi ada, sabbaha lillahi ma fis samawat, yang menggunakan fi'il mudhari juga ada, yusabbihu lillah, yang menggunakan fi'il amr juga ada, sabbihisma rabbikal a'la ya enggak? Ya, surat-surat yang di awal suratnya menggunakan sabbaha ada, yusabbihu ada, sabbih juga ada. Ya enggak, lengkap tuh. Makanya
Kalau kata Imam Nawawi Banten di tafsir beliau, ya Marwah Labid kalau tidak salah, beliau mengatakan tasbih sabbah ini madi ada, mudhari ada, amr juga ada. Maksudnya adalah kita disuruh untuk bertasbih di waktu lampau, di waktu sekarang, dan di waktu yang akan datang. Gitu tafsirannya ya. Kalau sudah bisa baca kitab itu enak bisa baca tafsir ya. Dan kalau sudah bisa baca tafsir enak bisa menceritakan isi tafsir. Kan gaya ya enggak, bisa menceritakan ngutip ini ngutip itu, gaya banget itu ya. Ya Allah ya, sombong ya. Berikutnya ya. Fa'ala yufa'ilu. Nah, di sini polanya hanya menjumpai fi'il madinya aja. Silakan ditambahkan di buku catatannya. Fa'ala fi'il mudhari'nya, pola fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Kemudian masdarnya adalah mufa'alatun. Kemudian yang kedua ya, mufa'alatun wa fi'alun, fi'alun. Ya, jadi ada 3 juga masdarnya. Mufa'alatun, fi'alun, kemudian fi'alun. Fi'alun, ada ya-nya, ada alifnya. Contohnya di sini ya, qatala yuqatilu tuh ada di situ tuh ya. Qatala yuqatilu muqatalatun wa qitalun qitalun gitu ya. Contoh yang lainnya seperti misalkan jahada yujahidu mujahadatun wajihadun jihadun. Dari 3 masdar ini yang sering kita dengar adalah mujahadah dengan jihad, ya enggak? Jihad itu jarang, bahkan mungkin belum pernah kita dengar, ya enggak? Tapi yang namanya latihan sorob, ucapkan saja jihadun. Digunakan apa enggak, pernah kita dengar apa enggak, itu urusan belakangan, ya. Contoh yang lain misalkan ya, seperti nasara yunasiru munasoroh. Ya, kita sering mendengar munasoroh, maksudnya adalah aksi solidaritas ya. Munasorotun, kemudian wanisorun, nisorun, ya. Kemudian juga pernah dengar muamalah. Nah, muamalah ini dari sini ya. Amala yu'amilu muamalah. Muamalatun wa imalun imalun. Tentu saja imal dengan muamalah, dengan imal ini jarang kita dengar. Tapi muamalah ini sering kita dengar, ya enggak? Muamalah, kemudian mudharabah, ya enggak? Ini apa nih mudharabah nih? Nah, mudharabah itu apa? Bukan saling mukul ya, bukan. Mudharabah ini adalah salah satu bentuk investasi, ya enggak? Mudharabah, ya enggak? Daraba yudharibu mudharabah. Ya, mudharabatun wa dirabun dirabun. Kemudian apalagi nih yang sering kita dengar dari wazan ini ya, muamalah, mudharabah, musafahah. Pernah dengar musafahah enggak? Hah? Apa musafahah? Apaan? Musafahah apaan? Musafahah itu salaman. Musafahah dulu akhi. Ya, setelah kita tahlilan, kita musafahah dulu gitu kan, ya enggak? Musafahah itu salaman, gitu ya. Musafahah. Pernah dengar mu'anaqah enggak? Mu'anaqah dari kata unuk. Unuk itu leher ya. Mu'anaqah apa? Berpelukan, gitu ya. Mu'anaqah, muwajahah. Muwajahah itu dari kata wajhun, hadap-hadapan. Jadi memang wazan fa'ala yufa'il itu memang salah satu maknanya adalah saling. Doroba saling mukul. Anaqah, mu'anaqah itu saling berpelukan. Oh, kalau mubasyarah itu mubasyarah versi mana nih ya? Versi fikih atau versi mana nih ya? Kalau versi bahasa mubasyarah itu artinya langsung mubasyarah ya akhi. Mubasyaratan ya akhi. Tapi kalau mubasyarah versi fikih, wah ini 17 tahun ke atas ini. Mubasyarah versi fikih artinya adalah berhubungan badan malam Jumat untuk yang sudah menikah. Jomblo minggir dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jeda dulu karena sholat Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.